Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ikam Habibie Maulana. Pada kesempatan kali ini tepat di lorong sekolah, saya akan masuk ke dalam pembelajaran terusnya di kelas ini. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin ya sambil bawa kamera ke Bapak. Bapak ada tugas praktek nih dari dosen Bapak. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Oke, sapa dulu. Hai. Oke. Sebelumnya kita bahas sedikit saja ya, tapi ucapan terima kasih kepada teman-teman, kepada murid-murid Bapak yang tampan-tampan ini bisa hadir pada kesempatan kali ini. Bapak ucapkan terima kasih. Tapi sebelum masuk ke dalam pembelajaran, Bapak minta berdoa bersama, boleh? Boleh Pak. Tunggu sebentar ya. Sebelum mulai belajar, alangkah lebih baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai dalam hati semuanya. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Sekarang kita absen terlebih dahulu ya. Semuanya hadir? Hadir? Oke, yang sakit siapa tadi? Amelia, kenapa? Sakit katanya Pak, dirawat di rumah sakit. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita doakan semoga Amel segera diberikan kesehatan kembali seperti bihara-biharinya lagi, seperti hari-hari bersama kita. Kita kirim doa Al-Fatihah. Oke, anak-anak Bapak yang baik-baik, cantik-cantik. Untuk sekarang ini mata pelajaran apa sih? Jangan-jangan dia tidak tahu mata pelajaran apa sih? Mata pelajaran apa? Quran hadis. Yaki? Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Oh, baunya kotor ini. Bisa ada yang bersihkan? Tolong. Kita akan sedikit dulu ya mengulas mengenai pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai apa? Ada yang masih ingat? Mengenai kontrak belajar yang jelas. Sekarang kita masuk ke materi, yaitu tentang hakikat penciptaan manusia. Oke, ada yang tahu manusia itu apa? Sebelum kita bahas itu Siapa? Tiga. Saya Pak. Manusia itu adalah makhluk hidup. Betul. Ada lagi? Ya Pak, Boleh. Pak, manusia itu makhluk ciptaan Allah Pak. Betul. Betul. Dua. Betul. Makhluk ciptaan Allah. Tapi sebelum kita mengetahui apa itu manusia, kita juga harus tahu. Yang pertama apa? Tentang pengertian manusia. Yang kedua tentang proses kejadian dari manusia itu sendiri. Bagaimana manusia itu diciptakan? Asalnya dari apa? Apakah dari kera seperti yang disebutkan oleh Robert Darwin? Apakah revolusi dari makhluk air seperti yang disebutkan oleh Charles Kalma? Tapi kan kita sebagai Islam pasti tahu manusia itu diciptakan dari saripati tanah, sesuai dengan Quran surat. Ada yang tahu Quran surat apa? Oke, Oke, ada yang tahu? Tadi ada yang menyebutkan bahwasanya manusia itu diciptakan dari saripati tanah. Selaras dengan ayat Al-Quran, Quran surat Al-Mu'minun ayat 12. Betul. Kan yang mana?
Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Shadaqallahul adzim. Oke, kasih aplaus kepada saudara yang lain. Oke, dari pengertian kita mulai secara teori dulu ya. Menurut teori psikoanalis, manusia adalah homo palens, makhluk yang berkeinginan atau mempunyai perilaku baik itu interaksi biologis maupun psikologi sosial. Terus menurut teori kognitif, manusia adalah homo sapien. Apa? Homo sapien atau disebut dengan makhluk yang berpikir atau hayawan natik. Oke. Ada beberapa dimensi khusus dalam manusia itu sendiri. Yang pertama biologis, psikologis, cinta dan keindahan, spiritual, potensi akal, untuk apa? Untuk mengenal dirinya. Selaras dengan konsep manusia di dalam Al-Quran, yang pertama disebutkan dalam Quran surat Al-Alaq ayat 5. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, Bapak baca saja. Allamal insana malam ya'lam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi hakikat manusia apa? Tidak mengetahui apa-apa. Karena jelas dalam Quran surat Al-Alaq ayat 5 bahwasannya manusia itu diajarkan. Ada wa'allama Adam asma'akum. Lah setiap nama-nama yang ada di langit dan di bumi itu diajarkan kepada Adam, disebutkan. Oke, terus ada di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Qul innama anna basyarun mislukum. Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Ada yang tahu artinya seperti apa maksudnya? Tidak, Pak. Maksudnya ya setiap manusia itu sama, dalam artian tidak mengetahui apa-apa. Oke. Sekarang kita berbicara tentang, tadi kita sudah menjelaskan mengenai pengertian secara teori, baik secara teori maupun secara istilah. Nah, yang selanjutnya tadi proses kejadian penciptaan sudah. Yang selanjutnya fitrah manusia, ada yang tahu fitrahnya manusia itu seperti apa? Suci, Pak. Suci. Suci dari apa? Dari pikiran dan perbuatan. Tasbih. Apa? Dari apa? Dari sucian, suci dari perbuatan. Selaras dengan Quran surat Al-A'raf ayat 172, wa ashhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhan? Mereka menjawab, betul, engkau ini Tuhan kami. Kami menjawab, dan kami menjadi saksi. Jadi yang pertama itu fitrah manusia itu, yang pertama itu seperti tadi disebutkan. Yang pertama ruh suci. Karena setiap manusia itu pasti memiliki niat baik. Tidak ada manusia yang ingin jahat. Maka dari itu manusia akan disaksikan. Oke. Sekarang Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak Bapak sekalian. Tugas mengenai materi ini. Tapi sebelum itu Bapak ingin menanyakan satu hal. Pertanyaan yang sangat krusial. Ingin menjadi manusia seperti apa ketika kalian
bisa mengulang kembali dalam kehidupan kalian? Ada yang bisa jawab? Pak. Khairun nas anfa'uhum linnas, Pak. Jadi ingin memaksimalkan berbuat manfaat kepada orang lain, Pak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Setiap manusia itu pasti memiliki niat baik, sifat baik, dan harus berguna bagi manusia lainnya, karena jelas fitrah manusia juga adalah sebagai makhluk sosial. Selain dari makhluk Tuhan yang harus senantiasa taat, baik dalam peribadahan, dalam ketauhidan, dalam mengesahkan, dalam penciptaan dan pengabdian, kita juga harus taat dalam sosial, atau disebut hablum minan. Nah, sedangkan kalau Allah disebut Hablum minallah. hablum minallah. Betul. Oke, kembali ke tugas. Buat 2 kelompok, dan resume materi ini yang dari tadi Bapak jelaskan sampai yang barusan dirangkum dalam kertas pojok, nanti dipresentasikan. Mengerti? Tiba. Oke, silakan berjalan. Sekarang Judulnya ini nggak cukup, Pak. sekecupnya saja, sekejarnya saja. So, kerjain. Cepat. Oke, selesai sudah pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Seru dan menyenangkan bisa bertemu dengan kalian semua. Ini akan menjadi momen yang luar biasa bagi Bapak. Yuk cepat ucapkan hai. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.